Selamat siang, rekan IMAH semua. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, untuk ngobrol, untuk sharing, di siang hari ini. Nah, pertama-tama kenalkan nama saya Tiara, selaku moderator pada siang ini. Kebetulan menggantikan, salah satu tim kami yang harusnya menjadi moderator yaitu, Kak Retno, tapi karena beliau sakit sehingga saya menggantikan beliau. Nah, salam kenal semuanya, kemudian, saya juga sedikit sharing mengenai komunitas IMAH. Jadi komunitas ini merupakan salah satu komunitas belajar yang fokusnya di pendidikan gitu. Kita dari Bima Nusa Tenggara Barat, jadi kegiatan kita seputar pengembangan diri, kemudian persiapan pernikahan, kadang juga parenting, literasi dan sebagainya. Dan kegiatan kita juga online, jadi ini juga free kalau teman-teman ingin ikut kegiatan kita di next time, boleh sekali. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya menyiapkan diri atau membangun kebiasaan baik sebelum menikah. Nah, kenapa sih topik ini diangkat? Karena um, banyak yang nggak menyadari bahwa persiapan itu sangat penting loh sebelum menikah, baik itu ilmu, fisik, mental, finansial, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang fokus kepada euforia semata, berhenti di situ, padahal di pernikahan adalah ruang belajar yang sesungguhnya dengan materi yang tidak kunjung berakhir seperti itu. Nah, akan hadir juga pemateri kita yang insya Allah akan sharing, ngobrol, diskusi dengan kita yang mungkin bisa menjawab kegalauan-kegalauan kita. Boleh nanti saya sapa dulu ya. Selamat datang dan selamat siang Mbak Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini masih Bagaimana di kabarnya Mbak Dina? jalan kebetulan. Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah. Suaranya Kita kedengaran nyambi jelas ya Mbak ya? Dina ya? Nggak apa-apa Mbak Dina. Oke. Cukup jelas di saya. Oh, Baik, terima kasih banyak Mbak Dina karena sudah mau hadir di undangan kita untuk mengisi sharing session kali ini. Nah, sedikit perkenalan mengenai Mbak Dina. Jadi Mbak Dina merupakan seorang ibu dengan 3 orang anak, laki-laki semua, Masya Allah ya. Nah, beliau merupakan seorang apoteker juga yang dulu kuliahnya farmasi gitu di Purwokerto ya Mbak, Jenderal Sudirman ya? iya betul betul. Iya, Masya Allah. Dulu selain berkuliah, beliau juga tergabung di salah satu organisasi yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Dulu kebetulan saya juga di KAMI, Mbak Dina, angkatan 2014 di KAMI UII, adik tingkatnya Mbak Dery, Mbak Husna. Iya. 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 Ya, salam kenal Mbak. Teman-teman juga mungkin ada yang baru kenal. Nah, beliau juga melanjutkan profesi apotekernya di Universitas Ahmad Dahlan. Kebetulan di sini banyak yang dari Jogja juga, Mbak. Iya. Nah, Kebanyakan dari beliau Jogja ya banyak kan? juga penulis ya. Iya, banyak yang dari Jogja, Mbak. Iya. Nah, beliau juga merupakan salah satu penulis gitu bersama dengan suaminya dengan buku yang membahas tentang pernikahan juga. Gimana sih rasanya menikah di awal-awal pernikahan seperti itu. Tidak usah berlama-lama, mungkin saya serahkan langsung kepada Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Oke. Iya terima kasih Mbak Tiara. Mohon maaf nih saya masih di jalan. Iya, nggak Jadi apa-apa Mbak. udah diusahakan biar lebih cepat tapi ternyata nggak bisa. Jadi maksudnya daripada molor banget ya udah mending di jalan aja nggak apa-apa kali ya. Gitu mohon maaf. Ini suaranya jelas nggak ya? Apa ada kresek-kresek apa gimana gitu? Jelas ya? Mbak. Jelas ya, oke. Jelas Mbak. Siap. Nanti silakan ditampilkan ya. PowerPoint-nya tadi sudah saya share ke Mbak Tiara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya.
teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Kita diberikan kesempatan bertemu walaupun secara virtual di masa yang sebenarnya udah waktunya udah nggak online lagi, tapi kan biar bisa bertatap muka dari ujung sampai ujung lagi gitu ya, kita masih bisa gitu dengan media online saat ini, dan dalam keadaan sehat, terutama dalam keadaan merasakan manisnya iman gitu ya, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat olehnya di akhirat nanti. Oke, yang pertama tadi saya mohon maaf ya karena mesti di jalan. Terus ini juga ada sopir agak kagok sebenarnya kalau ngisi di samping Bapak Zaki. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Terus juga ada anak-anak di sini di belakang. Semoga tidak mengganggu ya. Oke, kita langsung aja ya, Mbak Tiara. Hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang sebenarnya mengenai kebiasaan ya. Jadi membiasakan atau membangun kebiasaan yang baik gitu sebelum menikah. Kalau ada suara-suara bisikan-bisikan kecil, mohon maaf ya. Iya, apa-apa, Mbak. Silakan next. Kalau saya ambil judulnya tidak sekedar ingin nikah gitu. Kenapa? Nanti kita akan kupas sedikit ya. Tidak sekedar ingin menikah gitu kan. Kalau sekarang kan kebanyakan orang dikit-dikit pusing, dikit-dikit pengen nikah gitu. Pusing sama kerjaan pengen nikah, pusing sama kuliah pengen nikah aja gitu. Terus nanti udah nikah pusing juga. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum menikah kita perlu tahu bahwa pernikahan itu bukan sekadar gitu. Makanya nggak modalnya itu bukan hanya keinginan, perlu dipersiapkan secara matang. Nah, teman-teman ini outline-nya silakan di ini aja, next aja. Oke. Jadi pernikahan itu mungkin kita perlu kenalan dulu ya, biar tahu sebenarnya nikah itu bukan cuma sekadarnya gitu. Nggak tidak seindah yang banyak yang memperlihatkan di media sosialnya, kayaknya enak banget nikah gitu ya, isinya cuma romantisan, isinya kayak ya manis-manisan aja gitu. Sangat banyak ya yang akan kita lalui ketika sudah memasuki dunia pernikahan, ujiannya besar, kerikilnya banyak, jadi memang harus persiapkan secara matang. Ya, jadi hukumnya gitu ya, sebenarnya ini menikah wajib nggak sih? Ada yang sampai umur 30, atau belum sampai 30 udah pusing banget, uring-uringan banget, pengen banget nikah, tapi belum ada jodohnya gitu ya, belum datang. Terus akhirnya isinya galau-galauan doang gitu ya, di media sosial udah kelihatan gitu. Atau bahkan ada yang umurnya masih belum lulus kuliah, tapi udah kayak ngelihat temannya ada yang nikah, pengen gitu. Nah sebenarnya gimana sih gitu? Kita lihat dulu ya dari hukumnya. Kalau kalau di dalam Al-Quran itu kan dalam Quran surat An-Nur itu disebutkan, dan nikahkanlah gitu ya orang-orang yang sendirian di antara kamu dan seterusnya. Jadi sebenarnya dari hukumnya itu di dalam Al-Quran, kemudian ada dalil yang lain menyebutkan ada sebuah anjuran, sebuah perintah gitu ya. Tapi kemudian di dalam kitab-kitab disebutkan ada beberapa hukum lain yang artinya menikah itu bukan hanya wajib gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan menikah itu sunnah, kemudian menikah itu bahkan makruh, bahkan haram juga gitu ya untuk dilakukan. Ya, next. Dalam ayat dalam hadis dalil yang lain yaitu wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki keinginan atau ba'ah gitu, menikahlah gitu ya, intinya seperti itu. Jadi memang kalau udah ada keinginan, nah kalau keinginan itu ba'ah itu bisa berupa keinginan dalam melakukan hubungan seksual ya, Mbak. Kemudian selain itu juga kemampuan untuk mengelola rumah tangga gitu ya. Kemampuan untuk menikah gitu, maka menikahlah.
betul ya? Oh iya, kemampuan untuk menafkahi juga. Begitu. Next. Nggak kelihatan masalahnya nih, saya jadi. Nah, ini sedikit ya hukum dari menikah, yaitu ada yang ada wajib, kemudian ada sunnah, bisa juga jadi makruh dan haram, tergantung kondisi-kondisi tertentu. Silahkan dibaca aja nanti ya, biar nggak berlama-lama di sini, karena kita kan ngomongin lebih dalam tentang persiapannya seperti apa. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mengidentifikasi, sebenarnya saya tuh udah masuk ke dalam yang mana sih gitu. Kalau ini kan misalnya sudah siap menafkahi, itu kan sebenarnya untuk laki-laki ya. Kalau perempuan, bagaimana keadaan kita gitu ya? Apakah kita sudah siap secara lahir dan batin? Kemudian apakah persiapan kita sudah mumpuni dalam hal misal ilmuwan gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat saya tuh udah masuk ke dalam hukum yang mana sih? Jangan-jangan ya masih kuliah belum kelar, masih banyak utang, masih banyak kerjaan yang lain yang masih keteteran, tapi udah pengen banget nikah gitu ya. Itu takutnya jadi gegabah ya untuk mengambil keputusan untuk menikah. Nah, teman-teman, kita sebelum memasuki dunia pernikahan, sebelum mempersiapkannya, kita harus tahu dulu gitu ya, tujuan dalam menikah itu apa. Kemudian emang nanti kalau udah nikah mau ngapain gitu ya. Jadi bukan sekedar nanti habis nikah terus punya anak ya. Hidup itu nggak semulus itu. Habis nikah terus punya anak, terus menghidupi anak-anak, menikahkan mereka, kemudian kita hidup sampai tua gitu ya. Kemudian meninggal dengan baik gitu. Tapi banyak sekali ujiannya di sana. Tapi ada hikmah gitu ya dalam pernikahan itu. Kenapa sih kemudian pernikahan menjadi anjuran gitu bagi umatnya Rasulullah? Ya, yang pertama adalah memberikan ketenangan, kenikmatan gitu ya. Kemudian memenuhi kebutuhan biologis manusia. Nah, mungkin kalau buat perempuan yang sekarang masih jomblo, masih mencari-cari perhatian laki-laki gitu ya, masih masih belum tenang gitu kalau sendirian ya kemana-mana, ya itu menikah itu memang akan memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kenikmatan gitu, dan terutama adalah dalam hal tadi memenuhi kebutuhan biologis manusia. Jadi hikmahnya bisa diambil ya dalam pernikahan itu. Kemudian memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Jadi teman-teman, kalau saya nggak punya cadangannya, jadi harus maju. Kalau dalam hadisnya ya, Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur gitu ya. Bisa punya anak banyak. Karena apa? Karena Rasulullah senang melihat umatnya banyak nanti ketika di akhirat ya. Ya itu. Jadi punya anak banyak itu termasuk kesenangannya Rasulullah gitu. Nah, itu salah satu dan menjaga kehormatan diri dan menyempurnakan sebuah agama. Ya, teman-teman, kalau misalnya merasa ya termasuk tadi di dalam hukumnya ketika sudah diwajibkan itu, hukum diwajibkannya menikah itu ketika seseorang sudah merasa mampu untuk memasuki pernikahan, ya mampu menafkahi kalau buat laki-laki, dan ketika nafsu syahwatnya itu sudah tidak dapat artinya sudah takut terjerumus ke dalam perzinahan. Kayak disebutkan bahwa menikah itu dapat mencegah dari perbuatan zina. Nah, belok. Ya, jadi ketika sudah menikah, itu harapannya adalah dapat menjaga kehormatan diri. Kalau misalnya tidak bisa menjaga kehormatan diri, maksudnya sulit gitu ya menjaga kehormatan diri ketika sebelum menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa seperti itu. Kemudian yang lain, ya hikmah yang lain adalah membuahkan atau menumbuhkan tali kekeluargaan di masyarakat biar semakin erat. Gitu. Makanya kenapa keluarga itu adalah awal dari sebuah masyarakat gitu ya. Terbentuknya sebuah masyarakat yang baik itu dimulai dari keluarga yang baik. Kemudian dari masyarakat yang baik itu bakal akan menjadi negara yang baik gitu. Jadi generasi yang baik dimulai dari keluarga yang baik gitu.
Makanya teman-teman harus tahu gitu ya, sebenarnya pernikahan itu tujuannya apa, biar nggak main-main ya, cuma ada keinginan tertentu kemudian ya udah nikah aja. Persiapannya belum matang, banyak yang banyak yang belum disiapkan, belum diperhatikan, kemudian teman-teman memutuskan untuk menikah. Harus tahu dulu tujuannya seperti apa, maka dari hikmah-hikmah yang tadi yang saya sampaikan, bisa merancang, oh berarti nanti ketika saya nikah, apa sih tujuan saya, kemudian visinya apa yang harus dilakukan nanti selama pernikahan gitu untuk mencapai tujuan dan visi tersebut. Next. Masih ya. Ya, teman-teman, ini cuma selingan doang tentang jodoh. Ya, jodoh itu kita nggak tahu sama sekali ya adanya di mana. Kemudian datangnya kapan, bisa diprediksi, tapi ya itu adalah termasuk ke dalam takdir Allah. Bisa diusahakan, tapi itu adalah termasuk ke dalam takdir Allah. Jadi nggak usah pusing mikirin jodoh saya di mana, kapan datangnya, fokus aja sama persiapannya seperti apa. Dan dalam mempersiapkan ini tujuannya bukan untuk biar dapat jodoh yang seperti apa atau biar dapat jodoh yang mana gitu kan. Mungkin kita udah ngebayangin ya, sosok-sosok tertentu pengennya jodoh seperti dia, atau mungkin dia gitu pengennya dia jadi jodoh saya gitu ya, sudah membayangkan seperti itu, tapi kemudian niat kita ternyata itu jadi membelokkan niat kita, bahwa sebenarnya niat kita itu memperbaiki diri, mempersiapkan semua ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah gitu. Siapa tahu sebelum ketemu jodoh malah berjodoh dengan ajal kita duluan gitu kan. Ternyata Allah ingin ketemu sama kita duluan gitu. Allah cabut nyawa kita duluan sebelum bertemu dengan jodoh kita. Jadi ya persiapkanlah semuanya itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah kalau udah ridho, Allah udah ridho ya semuanya akan berjalan dengan baik ya, sesuai dengan keridhaan Allah ya. Kalau Allah udah ridho mah apa sih ya yang akan menghalangi gitu. Jadi nggak usah pusingin siapa dia, orangnya seperti apa, kemudian kapan datangnya, pengennya yang ini, kok nggak datang-datang, ada yang datang kemudian ya ada yang datang terus habis itu ngilang, terus jadi galau-galauan gitu ya, udah nggak usah terlalu dipusingin gitu. Udah kita fokus aja sama diri kita sendiri, karena nanti ketika sudah nikah yang kita pikirin bukan cuma diri sendiri ya, ada nambah lagi mikirin suami, nambah lagi nanti kalau udah punya anak mikirin anak, belum lagi mertua dipikirin ya kan, saudara-saudaranya suami, keluarganya suami juga kita pikirin juga, banyak banget gitu yang akan menambah pikiran kita ketika sudah menikah gitu. Nah, mumpung masih sendiri, justru ayo mikirin diri sendiri aja dulu gitu, memperbaiki diri, memperkaya diri sendiri gitu. Memperkaya bukan cuma harta ya, memperkaya secara keilmuan dan lain-lain, skill dan lain-lain. Next, jadi jodoh kita skip ya, nggak usah bahas jodoh. Nah, teman-teman, ada beberapa tanda ada beberapa hal yang menandakan bahwa kita itu udah siap nikah. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri ya, tidak kelihatan. Yang pertama adalah sudah selesai dengan diri sendiri dan masa lalu. Jadi kalau teman-teman sekarang kalau ada yang ngomongin dikit tersinggungan gitu ya, terusnya emosinya juga meluap-luap sampai bisa teriak-teriak, jambak-jambakan gitu. Nah, barangkali ada hal yang belum selesai nih sama diri sendiri, atau sulit banget maafin orang lain, isi pengennya kayaknya dendaman banget. Nah, itu juga ya termasuk ada hal-hal yang ya kita bisa nandain diri sendiri ya, kalau kita tuh belum selesai sama diri sendiri. Terus ya kalau sekarang kan orang menyebutnya bukan ini ya, dikit-dikit stres gitu. Nah, itu bisa tahu apa sih yang ada, apa sih dalam diri saya gitu. Kemudian udah selesai dengan masa lalu, misalnya ada belum selesai dengan hutang yang lalu gitu ya. Kemudian ada janji yang belum ditunaikan, atau misalnya belum selesai dengan mantan. Nah, kayak gitu itu harus diselesaikan dulu sebelum menikah. Jadi kalau masih ada persoalan ini, berarti tandanya teman-teman belum siap gitu dalam
masuk ke dalam dunia pernikahan. Jadi selesaikan dulu, selesaikan semuanya ya yang ada di dalam diri kita, kemudian dengan masa lalu kita sudah bisa menerima masa lalu, misalnya punya inner child yang kurang baik ya, punya pengalaman dengan orang tua yang buruk gitu, itu udah bisa dipelajari, udah bisa diidentifikasi atau belum. Kemudian apakah perlu bantuan dari praktisi atau enggak, dari ahlinya atau enggak. Kalau perlu ya datangilah gitu ya, psikolog atau psikiater untuk membantu kita keluar dari masa lalu tersebut, karena ini akan berakibat cukup fatal ya nanti ketika sudah menikah kita masih membawa kenangan-kenangan buruk itu, maka menjalin hubungan dengan pasangan ya, orang yang baru, keluarga yang baru, kemudian apalagi nanti ketika sudah punya anak, maka akan sulit untuk membantu kita mendidik dengan baik, kemudian menjaga hubungan dengan baik gitu. Daripada harus terlanjur melukai orang lain gitu ya, ketika sudah menikah akhirnya kita melukai pasangan atau melukai anak-anak gitu, mendingan kita coba healing dulu nih, coba menyembuhkan diri sendiri dulu gitu. Nah, sejak sebelum menikah. Kalau misalnya belum bisa sendiri, maka coba cari bantuan dari praktisi atau ahli gitu ya. Kemudian cukup bekal, nggak kelihatan. Cukup bekal. Nah, cukup bekal ini ditandai dengan apa? Teman-teman udah coba belajar gitu ya. Mungkin kayak sekarang cari-cari sharing gitu, ikut-ikutan sharing sama orang-orang yang sudah berpengalaman gitu, orang yang punya ilmunya gitu tentang rumah tangga, tentang ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan dalam rumah tangga nanti gitu. Kemudian atau ilmu-ilmu yang lain ya yang bisa diterapkan nanti ketika berumah tangga gitu. Itu adalah tanda ya kalau teman-teman sudah cukup bekal. Kalau untuk belajar aja enggan, ya gimana kita tahu kalau kita tuh udah cukup bekalnya gitu. Gini dulu deh biar kelihatan. Kemudian merasa siap lahir dan batin. Iya sih. Oh iya. Kok tiba-tiba gaptek ya? Yang merasa siap lahir dan batin itu adalah perasaan ya. Ada yang udah didatengin, udah dilamar, terus nanya gitu kan. Saya berapa kali juga dapat pertanyaan seperti itu. Nanya, Mbak, saya tapi belum siap gitu, ngerasa belum siap, ya berarti belum siap kali gitu ya. Nah, ini kenapa bisa muncul perasaan tidak siap? Ya, bisa jadi karena dua hal di atas itu tadi, yaitu merasa tidak cukup bekalnya, kurang belajar, masa lalu atau tadi belum selesai dengan diri sendiri, masih suka emosian, ya, cocok. Nah, ya, yang dimaksud di sini adalah ketika sudah selesai tadi ya, maka sudah ada perasaan merasa siap, udah saya siap untuk menikah. Kalau misalnya udah ngerasa cukup bekalnya, udah belajar banyak, tapi merasa belum siap juga. Nah, itu mungkin bisa dicari-cari dulu, apa sih alasan saya itu merasa belum siap. Oh, ternyata saya masih trauma nih sama laki-laki, misalnya kayak gitu. Karena dulu pernah diapain, pernah ditinggalin, pernah dikhianatin, atau melihat dari keluarganya ada sosok laki-laki atau suami yang seperti apa. Jadi, dia merasa tidak siap untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Terus dengan perempuan dong. Ya enggak juga ya. Kemudian mampu mengkomunikasikannya dengan orang tua. Ini juga tanda bahwa kita siap menikah. Jadi jangan sampai nih udah ada calonnya udah bilang saya mau datang ke rumah. Kitanya ternyata belum bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua gitu ya. Orang tua kita kaget. Loh, beneran ada mau datang, enggak terima dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah, itu berarti itu tanda kita tidak siap, karena kita pertama ya kita tidak hubungan kita bisa jadi dengan orang tua kurang baik gitu. Kemudian kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan orang tua. Jadi mulai sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang masih kurang baik hubungannya dengan orang tua, mulai bangun dengan baik sekarang ya, dan bangun komunikasi dengan baik biar nanti untuk mengomunikasikan mau nikahnya sama siapa itu lebih mudah, karena banyak tuh juga kasus-kasus yang kalau mau nikah udah ada calonnya nih ya, saya udah ada bakal calon ya, udah pengen sama siapa, orangnya juga mau misalnya gitu, tapi orang tuanya nggak setuju gitu ya. Itu kan artinya mungkin orang tua kurang percaya, bisa jadi ya kurang percaya dengan pilihan kita gitu.
atau melihat kita belum siap untuk menikah gitu dan lain-lain. Jadi cobalah untuk mengomunikasikan membangun hubungan dengan orang tua dengan baik mulai sekarang, karena nanti ketika sudah menikah ya bukan cuma hubungan sama orang tua kita ya. Nanti nambah lagi tuh hubungan dengan orang tuanya suami, dengan mertua, dengan tante-tantenya ya. Kalau dapat yang keluarga yang benar-benar welcome, oke. Tapi kalau misalnya dapat keluarga yang suaminya keluarganya suami ya, misal tante-tantenya kan suka banyak tuh yang tante-tantenya yang julid gitu ya, orang tuanya nggak masalah, tante-tantenya yang julitin misalnya gitu. Nah itu gimana tuh caranya biar bisa membangun hubungan dengan baik sama mereka gitu. Nah itu coba belajar ya dengan mengondisikan keluarga sendiri dulu sejak sebelum menikah. Kemudian tidak mengumbar ya kegalauan, artinya kan gini, mungkin sekarang teman-teman bisa lihat ya, teman-teman aku yang dikit-dikit galau, pengen nikah, atau cari-cari jodoh, tapi lewat ini ya, lewat story gitu, atau lewat status gitu. Itu artinya apa sih, mereka ngapain sih gitu ya? Ya mungkin karena saking desperate-nya ya, nggak kapan sih kok nggak datang gitu. Tapi salah satu tanda ya bahwa kita husnudzon sama takdir Allah gitu, husnudzon sama Allah, bahwa Allah memberikan ketetapan jalan takdir yang baik untuk kita saat di usia segini belum menikah, kemudian atau kita dapat ujian tertentu, kemudian dan lain-lain gitu ya. Itu adalah dengan menerimanya gitu, kemudian mengusahakan aja semuanya yang kita usahakan itu ya untuk Allah gitu, untuk mendapatkan keridhaan Allah gitu. Kalau kita bertanya-tanya bahkan sampai galau-galaunya itu sampai mengarah ke naudzubillah, maksudnya tidak percaya sama Allah, sama takdir Allah, suudzon gitu ya sama yang Allah tetapkan gitu. Itu kan ya sudah nggak bagus ya gitu akhirnya. Makanya udah cukupin gitu bergalau-galau di media sosial. Mendingan kita jadikan media sosial ini ya tempat kita belajar, tempat kita mengaktualisasi diri. Kemudian mampu mengelola keuangan dan menghindari utang. Nanti juga akan kita bahas ya di dalam persiapan dalam menata diri nanti ya di slide selanjutnya. Kemudian memiliki visi pernikahan dan yakin dengan tujuan pernikahan. Jadi kalau mau nikah ya sebelum mempersiapkannya harus tahu dulu nih visi pernikahan saya apa. Akan menjadi keluarga yang Qur'ani, ya berarti harus dari sekarang kita harus dekat-dekatan sama Al-Qur'an gitu kan. Kita harus mencoba gitu ya untuk mulai beradaptasi dengan tadi visi kita apa gitu. Atau kita mau punya anak-anak yang visinya adalah menjadi keluarga yang berilmu gitu, yang suka baca misalnya gitu ya. Atau yang bisa mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah itu kita harus punya ilmunya dulu, kita harus beradaptasi dulu gitu agar kita bisa mencapai yang sudah kita tulis gitu, yang sudah kita impikan, kita cita-citakan. Selanjutnya, next. Oke, jadi kenapa sih kok bukan sekedar ingin menikah? Gitu? Kenapa sih bukan cuma ya yang penting pengen aja gitu? Karena kita punya sesuatu yang besar gitu ya ketika sudah menikah. Tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ketika sejak sebelum menikah ya. Sebelum menikah itu kan kita ini perintahnya ya ayyuhalladzina amanu itu adalah untuk orang-orang beriman, bukan cuma buat laki-laki ya sebagai kepala keluarga, bukan cuma buat perempuan tapi buat semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas. Jadi kita diperintahkan untuk memelihara diri sendiri. Jadi kalau ada yang belum nikah, ya berarti yang diperintahkan untuk kalian itu adalah memelihara diri sendiri, wa anfusakum wa ahlikum, dan keluarga, ya memelihara keluarga kalian. Keluarganya kalau belum nikah berarti orang tua, anak adik-adik, kakak-kakak gitu. Nah, ketika sudah nikah, ya kita nikah nih, nambah lagi tuh keluarga kita, yaitu menjaga suami, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya nanti ketika sudah menikah, sudah punya anak. Gitu.
bebannya berat loh, ini tanggung jawabnya berat sekali gitu. Jadi bukan cuma ingin nikah, ini bukan perkara mudah gitu. Ketika menikah berarti kita sudah memikirkan akan membangun sebuah generasi gitu ya, sebagai seorang ibu nanti kelak kita sudah memikirkan akan punya akan membangun, akan menciptakan melahirkan anak-anak seperti apa, dan anak-anak ini akan bermanfaat untuk orang lain atau enggak gitu kan. Kemudian akan mewariskan apa untuk anak-anak kita, untuk generasi mereka selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Itu sudah harus dipikirkan sejak sebelum menikah. Artinya ini adalah tanggung jawab yang besar, ini adalah beban sebetulnya ya. Jadi kalau ada yang bilang masalah saya akan selesai dengan menikah, ya itu sebenarnya adalah nambah-nambahin masalah gitu. Menikah itu adalah nambah-nambahin masalah. Tapi insya Allah pasti bantu ya, kalau udah kita sudah ketemu jodohnya, kemudian sudah melalui prosesnya dengan baik, ya kita tujukan semuanya untuk Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, pasti Allah akan memberikan jalannya untuk mencapai itu semua. Next. Nah, oke, teman-teman, ini sekilas saja. Sebagai seorang muslimah, ya sebagai seorang perempuan, tadi ya kita udah merefleksikan gitu ya. Nah, pernikahan itu seperti apa sih hakikatnya, tujuannya untuk apa. Nah, biar tahu betapa beratnya gitu ya, betapa besarnya tanggung jawab dalam pernikahan, maka kita juga harus ini ya, melakukannya dengan step by step. Sebentar ya, ini alhamdulillah udah sampai. Gimana? Aku naik aja apa? Ini saya udah sampai. Mendingan saya masuk dulu gitu ya, biar lebih enak. Boleh Mbak, boleh. Kita lanjutin di dalam sebentar aja. Oke Mbak. Aku naik duluan sebentar ya. Biar lebih enak. Kita tunggu dulu ya teman-teman, supaya lebih enak gitu ngobrolnya. Nah, kalau ada teman-teman yang bingung atau bertanya atau yang sedang galau, boleh disiapkan pertanyaan dari sekarang, terus nanti langsung ditanyakan kepada Mbak Dina, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu ya, kita belajar, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Biar lebih nyaman gitu. Soalnya saya suka kagok kalau sama ada anak-anak di sekitar sambil ngomong, terus suka kagok sebenarnya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Silakan Mbak. Lanjut ya. Oke Mbak. Oke, jadi untuk mempersiapkan diri menangani ya, melakukan atau tadi tanggung jawab yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, maka ada step-nya gitu ya. Gimana sih biar bisa melakukan itu gitu. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang muslimah itu yang pertama adalah menjadi mar'ah sholihah. Ngos-ngosan. Jadi untuk yang baik, mar'ah sholihah. Itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 disebutkan ya. Perintahnya yaitu jagalah pandangan, peliharalah kemaluan, dan menutup jilbab ya sampai ke dada gitu. Itu adalah perintah untuk menutup aurat. Nah, artinya di sini sebagai seorang muslimah, maka coba kita ikuti dulu yang sudah Allah perintahkan, yaitu tadi 3 hal ini. Ya. Kemudian dalam Quran surat yang lain ya, Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan fassalihatu qanitatun hafizatun. Nah, sebelum seterusnya yaitu ada terusan ayatnya. Fassalihatu qanitatun. Seorang yang solih, seorang perempuan yang solihah gitu ya, seorang perempuan yang baik itu adalah yang taat kepada Allah gitu ya.
Sampai situ dulu, karena belum nikah ya. Nanti kalau udah nikah, nambah lagi tuh, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi sampai ke qanitat. Jadi seorang perempuan itu taat yang solihah itu, yang baik itu adalah yang taat kepada Allah. Jadi sebagai seorang mar'ah, seorang individu yang harus kita lakukan adalah menjaga pandangan, memelihara kemaluan, menutup aurat, menjadi mukmin yang taat gitu kepada Allah, yaitu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Cukup ya. Walaupun itu berat ya, ada banyak hal yang membuat kita merasa berat melakukannya. Misalnya sholat tepat waktu aja kita suka keteteran gitu ya, masih nunda-nunda karena masih ada kerjaan lain, masih ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Kita masih keteteran. Nah, tapi dalam menjalani itu, insya Allah kita akan secara otomatis gitu ya siap untuk menjadi seorang zaujah nanti. Peran selanjutnya adalah zaujah mu'minah. Ketika kita sudah yakin, kita sudah menjalaninya dengan baik, taat kepada Allah, kemudian menjalani perintahnya, menjauhi larangannya gitu ya. Maka ketika ketika masuk ke dalam peran selanjutnya, yaitu menjadi seorang istri, maka kita lebih mudah untuk menjadi zaujah. Itu adalah peran kita yang kedua gitu ya, setelah menjadi itu, kemudian satu ya dengan seseorang gitu, titel kita jadi seorang istri nih sekarang gitu, dan kita di apa ya, dibebankan untuk menjadi seorang istri yang taat. Nah, tapi beban ini sebenarnya bukan kemudian akan merugikan kita, justru beban ini adalah yang akan nanti menjadi bekal kita di akhirat nantinya. Dalam hadisnya Imam Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan, apa hadisnya? Apabila seorang perempuan ya, dia melakukan sholat yang wajib 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, surga melalui pintu yang mana saja gitu ya. Jadi menjadi seorang perempuan itu, masya Allah ya, dapat kemuliaan yang luar biasa. Kita cuma cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan diri dan taat aja sama suami gitu. Nggak disuruh sholat qiyamul lail, sholat duha, tilawahnya berapa banyak, kemudian sedekahnya berapa banyak. Nggak disuruh kayak gitu, cukup 4 hal tadi ya. Apabila melakukan sholat wajib yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, kemudian taat sama suami, maka boleh masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana saja gitu ya. Betapa apa ya, mudahnya gitu sebagai seorang perempuan sebetulnya ya. Nah, kalau laki-laki kan banyak bebannya, harus menafkahi, tidak boleh menzalimi istrinya, lalalala. Kalau kita cukup taat aja sama suami, yang penting kita menaati kebaikan-kebaikannya gitu kan. Sekalipun kita memiliki suami yang kejam gitu ya, misalnya contohnya ada Firaun gitu ya dengan istrinya yang baik, punya suami yang begitu durhakanya gitu. Bahkan Asia menjadi salah satu perempuan yang mulia gitu, yang mulia ya, gitu. Terus ada juga istrinya, siapa ya? Kalau yang suaminya jahat itu siapa ya? Salah satunya contohnya kan adalah Asia. Kalau yang istrinya yang justru durhaka itu kan ada istrinya Nabi Lut, kemudian istrinya Nabi Nuh ya. Nah, jadi kita itu untuk masuk surga sebenarnya gampang jalannya. Jalannya gampang, tapi melaluinya sulit ya. Jalannya lurus. Tapi ternyata ada kerikil segala macam gitu ya, ada batu-batuan lewat-lewat gitu. Masya Allah ya. Jadi sebagai seorang perempuan, ketika sudah menjadi baik dalam menjadi seorang individu, insya Allah akan memudahkan kita menjadi seorang yang istri yang taat, ya, yang mupiah gitu. Kemudian nantinya justru juga akan menjadi jalan untuk kita menjadi ibu ya, sebagai madrasatul
kemudahan nanti kalau udah bisa menjalani ini dua peran kita dengan baik gitu ya. Kalau dalam kan sebenarnya kutipan syair aja ya, ibu adalah sebuah bakat yang baik Budi Pekertinya. Nah, dari sekarang gitu ya, karena kita sudah tahu nih peran tanggung jawabnya seperti apa dalam pernikahan nanti, maka persiapkan gitu. Persiapkan peran itu mulai dari mempersiapkan diri kita sebagai sini ya, ada di step yang pertama mar'ah sholihah. Nanti kalau udah nikah jadi zaujah mutia, kemudian kalau sudah punya anak berarti mempersiapkan diri sebagai seorang ibu madrasah pertama anak-anak. Next. Halo. Oke. Suara saya tadi kedengaran kayak nggak ada yang putus kan ya? Pas Tadi pergantian. putus sedikit Mbak. Oh sedikit ya. Nah, Mungkin tadi sekarang pergantian ini. Oke. Tadi kayaknya ini pergantian kan masuk rumah tuh langsung pakai wifi nih ininya langsung kesambung. Tadi mungkin ganti gitu ya, ganti saluran sambungan jaringan jadi agak putus. Saya baru ngeh juga nih udah pakai wifi ini. Maaf ya kalau tadi agak putus. Oke. Enggak. Sekarang sudah oke banget. Sip. Ya, selanjutnya teman-teman apa sih yang harus kita persiapkan dalam menuju pernikahan gitu ya. Nanti akan apa tadi apa sih kebiasaan apa yang harus kita bangun gitu ketika sebelum menikah agar nanti dalam pernikahan kita bisa menjalaninya lebih optimal gitu. Nah, pertama kita harus tahu dulu sebagai seorang perempuan ya akan menjadi seorang istri dan ibu kita harus menyiapkan apa. Ini bisa dilihat dari dalam hadisnya Rasulullah ini sebenarnya untuk mencari perempuan ya, tapi mencari istri, tapi bisa juga kita menjadikan ini landasan untuk mencari suami nanti gitu. Nah, tapi teman-teman artinya gini, di sini disebutkan ya perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal gitu. Yang pertama adalah hartanya, kemudian kedudukannya atau nasab atau keluarganya, nasabnya, kemudian wujud melihat kecantikannya dan walidiniha agamanya ya. Maka apabila seorang laki-laki itu memilih perempuan itu berdasarkan agamanya karena agamanya tidak akan merugi gitu. Nah, berarti kita harus mempersiapkan hal ini nih gitu ya. Jadi sebenarnya agamanya, tapi akan menjadi poin plus nih ya karena bagus empat-empatnya. Dilihat dari agamanya dulu, nih udah selamat nih udah agamanya aja nih yang bagus. Udah selamat nih. Plus dia hartanya oke gitu ya, finansialnya oke, kemudian kedudukannya baik, harganya bagus gitu. Dan apa ya? Cantik. Wajahnya menyenangkan gitu ya, menyenangkan 4 hal ini ya. Yang pertama adalah harta finansial, kemudian keluarga atau kedudukan kita, kemudian fisik ini tadi kecantikannya. Sebenarnya kecantikan itu kan bukan cuma secara zahir wajahnya seperti menyenangkan. Kalau secara harfiah kan memang kecantikan ya udah wajah aja gitu. Tapi kan kecantikan orang kan beda-beda ya. Ada yang laki-laki pertama standar cantiknya memang beda-beda. Kedua mungkin ada hal lain ya yang muncul gitu yang akhirnya menyebabkan perempuan tersebut terlihat cantik gitu. Misalnya dia pinter, dia pandai berbicara, dia pandai mengelola emosi gitu ya. Kemudian lemah lembut. Nah, itu bisa menjadi poin plus sehingga kita terlihat menyenangkan untuk orang lain gitu. Walaupun misalnya mukanya kalau bagi standar tertentu nggak cantik-cantik amat sebenarnya gitu ya. Tapi karena dia punya poin plus lain gitu sehingga terlihat lebih menyenangkan gitu. Nah, maka saya tulis di sini fisik bukan cuma fisik ya tapi mentalnya juga kemudian akalnya juga. Kalau perempuan cantik tapi dia suka teriak-teriak suka kasar kan itu ini ya orang jadi gak respect gitu ya sama kita jadi kelihatan kurang cantik gitu karena dia seperti itu gitu. Kemudian atau misal tadi kalau pernah mukul-mukul orang gitu suaranya kurang jelas ya
Halo. Gimana suaranya kurang jelas? Tadi agak putus-putus, Mbak. Boleh dicoba Aku lagi, Mbak. pakai Sekarang putus-putus ya, teman-teman, suara Mbak Dina. Iya, Mbak. Iya, sekarang nggak ada suaranya. Kita tunggu sebentar ya. halo, cek 1 2 3. Halo. Sekarang sudah ada. Iya, ini saya putus aja wifi-nya deh. Oke. Ini cek ya, udah jelas ya? Jelas Iya, ya? sudah, Mbak. Mungkin karena internetnya IndiHome-nya di bawah jadi oh, masih putus-putus. Boleh coba lagi, Mbak? Halo, 1 2 3 4 udah? Udah, aman. Punten ya. Nggak apa-apa, Mbak. Oke, lanjut ya. Jadi tadi apa namanya? Tadi ya suka marah-marahnya tuh sampai lempar-lempar barang gitu ya. Nah, itu kan orang jadi kurang kurang enak gitu ya ngelihatnya gitu. Kemudian lemot, bisa ada orang cantik banget tapi lemot banget, nggak ngerti dikit atau misal wawasannya nggak luas gitu ya, di ajak ngobrol apa dikit nggak ngerti gitu. Nah itu kan akan biasanya ya banyak laki-laki juga yang merasa kurang serak gitu sama perempuan yang kayak gitu gitu. Ya itu nggak masalah sebenarnya ya, karena itu bisa diperbaiki gitu. Tadi soal mental, soal apa namanya akhlak kita dalam ketika marah, akhlak kita dalam berkomunikasi gitu, itu bisa dipelajari. Kemudian menambah keilmuan ya, biar kita kelihatan lebih pinter gitu, itu juga bisa dipelajari. Jadi kalau merasa sekarang iya aku orangnya lemot banget, susah banget ngerti sesuatu gitu, it's okay. Yang penting kita berusaha untuk lebih baik lagi gitu ya, bukan dalam hal itu aja gitu, tapi dalam hal yang lain, misalnya sikap kita lebih baik gitu ya, lemah lembut, jangan sampai kita dikit-dikit marah, tapi kita juga nggak pinter-pinter amat gitu kan, terus kita nggak pandai merawat diri gitu. Ini bukan cuma biar laki-laki menerima kita ya, tapi itu kan bentuk kita mencintai diri kita sendiri dengan kita memperbaiki diri gitu loh. Jadi bentuk self love kita itu adalah dengan kita memperbaiki diri, mengaktualisasi diri, kemudian memperkaya diri gitu ya, dengan belajar dan lainnya. Itu adalah cara kita dalam mencintai diri kita sendiri. Gimana caranya kita mau bikin orang tertarik sama kita, bukan cuma laki-laki ya, orang lain ya, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain. Gimana caranya biar orang lain tertarik dengan kita, mau berteman dengan kita. Kalau kita sendiri merasa diri kita kurang gitu loh, ya kan teman-teman? Kalau kita tahu saya tuh orangnya lemot, saya tuh orangnya nggak pinter gitu. Kemudian atau saya tahu sih kalau saya marah tuh bikin orang serumah males gitu sama saya. Gitu. Tapi kita nggak mau berusaha memperbaiki diri itu. Kita tahu bahwa kita tuh kayak gitu, terus orang-orang jadi ngejauh. Maka kita secara tidak tanpa sadar bisa jadi ya, tanpa sadar kita jadi nggak suka sama diri kita sendiri dengan sifat kita seperti itu gitu. Nah, caranya agar bisa mencintai diri sendiri, biar orang lain bisa menerima, orang lain mencintai dan menyayangi kita, kita kan harus mencintai diri sendiri. Nah, gimana caranya biar bisa mencintai diri sendiri? Yaitu dengan berusaha memperbaiki diri, gitu ya. Berusaha memperkaya diri dengan ilmu yang banyak gitu ya. Kemudian dengan akhlak yang baik gitu. Kemudian dengan jiwa yang tenang gitu, ya. Salah satu apa namanya aspeknya itu adalah tadi jiwa itu dipengaruhi oleh ibadah kita seperti apa, kemudian hati kita seperti apa gitu ya, maka kita mendapatkan jiwa yang tenang. Orang yang menggebu-gebu, dikit-dikit marah gitu ya, bisa jadi karena ada suatu hal nih dari kejiwaannya. Nah, makanya ini harus dipersiapkan nih, kalau teman-teman ada yang ngerasa seperti itu, ya coba dipersiapkan dari sekarang. Kemudian dari agamanya. Nah, ini yang paling penting ya. Dari agama saya tuliskan di sini ibadah dan akhlaknya. Kenapa? Karena yang mudah dilihat oleh orang lain itu adalah ibadah dan akhlaknya ya. Kalau ibadah secara cuma apa ya? Cuma dilihat doang dari luar gitu ya. Oh iya dia selalu sholat gitu. Walaupun misal secara kekhusyuan dan lain-lain kan cuma kita yang tahu ya. Tapi setidaknya kalau kita berusaha untuk apa namanya beribadah dengan baik gitu ya. Kalau misalnya orang lain aja jarang ngelihat kita beribadah gitu, ya gimana dalamnya kan mau menilai itu akan sulit gitu ya. Makanya
ya udah yang penting bagaimana ibadah kita bisa tadi hal-hal yang wajib dulu gitu, misalnya sholat 5 waktu tepat waktu ya, atau di awal waktu, kemudian puasa Ramadannya, kemudian tilawahnya dikit-dikit nggak apa-apa deh diusahakan dulu gitu. Tapi kan yang nggak boleh ketinggalan adalah yang wajib-wajibnya itu, sholat 5 waktu di awal waktu misalnya. Ya. Kemudian untuk akhlaknya, bagaimana akhlak kita, bagaimana tadi ketika marah, kemudian ketika berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana interaksi dengan orang tua, bagaimana interaksi dengan anak-anak gitu. Kemudian akhlak kita dengan tetangga. Kalau mahasiswa kan sekarang bukan sekarang ya, dari dulu gitu. Kalau ngekos kan di rumah di Depok. Iya nanti ya, sebentar ya, Uma acara dulu ya. Iya, tunggu ya. Di situ, coba ke ubah. Nah, kalau apa namanya? Kalau mahasiswa kan di ngekos, bodo amat lah ya, tetangga mau kayak gimana. Pokoknya saya di kos yang penting baik-baik aja gitu. Diusahakan gitu ya, menjalin hubungan dengan tetangga dengan baik ya. Iya nggak apa-apa nanti aja. Isi tunggu dulu dia. Nah, bagaimana kita memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Nah, itu adalah termasuk ke dalam akhlak kita ya, dalam bermasyarakat gitu. Nah, itu akan kelihatan sama orang-orang. Calon kita ya. Ini juga bisa kita lakukan kepada calon kita nanti gitu. Kalau misalnya kita punya calon, punya ada laki-laki yang mau serius sama kita bisa mempelajarinya dari mana? Dari tetangganya, dari keluarganya, dari sahabatnya, dari teman-temannya. Kita tanyain dia tuh kayak gimana sih akhlaknya gitu, gimana sih sifatnya dia tuh kayak gimana sih, kalau lagi marah kayak gimana sih. Nah itu tanyain aja tuh sama mereka. Nah ini juga bisa menjadi cermin ya untuk kita dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan, karena sama laki-laki juga akan melihat itu gitu dari dalam diri kita. Akhlak kita seperti apa sih dengan laki-laki lain tuh seperti apa sih? Nah, dengan tetangga tuh kayak gimana sih gitu. Jangan sampai kita sama tetangga cuek-cuek aja gitu. Nggak peduli. Padahal tetangga itu kan orang paling dekat ya sama kita yang orang asing paling dekat sama kita itu adalah tetangga gitu. Barangkali kalau kita kenapa-napa, keluarga kita yang jauh nggak tahu, tapi tetangga kita yang tahu nolongin duluan gitu. Makanya harus mencoba dari sekarang belajar menjalin hubungan dengan baik dengan tetangga. Itu termasuk ke dalam akhlak kita. Akhlak kita seperti apa dilihat dari situ. Orang-orang akan tahu dan orang-orang kan menginformasikan gitu ya. Oh, dia mah orangnya sama kita baik, sama kita suka ngasih sama kita kalau ada rapat RT suka datang misalnya kayak gitu ya. Itu akan menjadi ini gitu, poin plus gitu untuk kita. Seperti itu ya. Ini 4 hal ini yang harus kita persiapkan sehingga teman-teman bisa mencoba dari next, ini beberapa poinnya ya dari aspek-aspek ini, silahkan dilanjut. Ini kedengeran kan masih jelas ya? Masih Mbak, aman, sangat jelas. Oke, next. Oke, nah ini beberapa hal ya yang harus ditata dari diri kita, mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Secara fisik, makan makanan yang sehat. Teman-temanku yang sekarang masih umurnya masih di bawah saya ya, kebanyakan ya mungkin. Yang merasa jadi remaja jompo, jangan diterusin gitu ya. Mulai makan makanan sehat, jangan dikit-dikit KFC, dikit-dikit McD, dikit-dikit jajan ciki gitu ya. Dikit-dikit mie, jangan ya. Jadi iya, udah habis baterai. Makan makanan real food gitu. Jadi beneran makanan. Jangan pagi makan sereal, siang makan nasi lauk ya real food gitu ya. Terus malamnya jajan kebab, udah gitu aja gitu tiap hari gitu. Jangan seperti itu gitu. Ini tubuh kita ini adalah investasi untuk diri kita sendiri ya. Jadi bukan untuk orang lain, bukan biar nanti terlihat bugar gitu sama suami gitu, bukan, tapi untuk diri kita sendiri yang sakit kita gitu kan, yang akan kelelahan ketika beraktivitas karena makan makanan yang nggak sehat itu kita sendiri gitu. Nah, selain makan makanan yang sehat, berolahraga itu mulai dirajinkan dari sebelum menikah. Karena kalau udah nikah jadi malas olahraga gitu ya. Kalau sebelum menikah udah terbiasa dengan jam-jam tertentu nih setiap hari saya olahraga gitu. Nanti ketika sudah nikah
itu akan menjadi, kalau nggak ngelakuin itu akan, aduh ini jadul aku olahraga gitu. Pasti pasti tetap, apa ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan ya, setiap hari saya olahraga, setiap pagi saya olahraga, atau, di jam-jam tertentu saya olahraga. Atau seminggu 3 kali tuh di hari apa aja saya olahraga, itu udah pasti gitu. Kemudian nanti ketika sudah nikah, akan beradaptasi dengan aktivitasnya suami. Nah, itu pasti akan masuk ke dalam agenda kita juga. Aku biasanya setiap hari ini olahraga gitu. Oh ya udah barengin aja berarti di hari itu kita olahraga bareng. Jadi kalau misalnya enggak, misalnya juga ketemu sama suami yang jarang olahraga, udah deh klop, udah kita malas keluar, suami malas keluar, atau kita malas-malas aktivitas olahraga, suami juga gitu. Nah, jadi mulai dibiasakan dari sebelum menikah ya. Kemudian tidak begadang. Teman-teman, kalau udah punya anak, begadang itu udah kayak nggak bisa dihindari gitu ya. Tapi masa sebelum nikah begadang, habis nikah begadang, punya anak begadang juga gitu kan. Kurangin begadang deh dari sebelum nikah itu kurangin begadang. Iya, Kak, banyak tugas, aku banyak tugas, tiap hari pasti ada tugas. Nah, tiap hari pasti ada tugas itu, apakah langsung dikerjain atau pakai nunda-nunda dulu? Apakah itu sebenarnya tugas dari minggu lalu baru dikerjain sekarang gitu kan? Nah, kita bisa nilai itu yang kita lakukan setiap hari sampai begadang itu tuh sebenarnya emang efek dari malasnya kita, nunda-nundanya kita, apa emang karena banyak kerjaan gitu? Apa emang bener-bener padat banget sampai harus begadang gitu? Ya, kita harus pelajari itu. Oh ternyata emang karena kita malas aja. Sebenarnya di kampus tuh masih ada waktu luang untuk kerjain, tapi kita ngerjain yang lain misalnya kayak gitu ya. Tapi kita malah main game atau malah ngobrol. Nah, ya itulah berarti ya. Itu begadang itu tadi. Kalau udah nikah mungkin, kalau sebelum nikah udah biasa begadang, maka setelah nikah menghilangkan kebiasaan itu akan sulit ya, apalagi udah punya anak. Nah, jadi kalau mau begadang nanti aja pas udah punya anak ya. Udah punya anak, punya bayi, dah begadang nggak apa-apa. Karena susah hindarinnya. Tapi kalau sekarang masih bisa ditangani gitu ya, masih bisa nggak begadang, berusaha untuk menghindari itu. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kita kan nggak mau nanti udah nikah, kemudian kesehatan kita terganggu, akhirnya pernikahan dan apa namanya, keluarga kita akan terkena imbasnya gitu ya, anak-anak kita juga akan terkena akibatnya karena kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dari sebelum menikah. Kemudian merawati tubuh ini juga untuk siapa? Untuk diri kita juga gitu ya. Dan nggak usah mikirin untuk suami saya biar suami saya nggak ngelirik orang lain, bukan itu gitu ya. Itu ini aja, bonus aja. Tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri, kita merawat diri kita, merawat tubuh kita, rajinin mandi ya, karena nanti kalau udah punya anak, tuh mandi sekali sehari aja diganggu gitu ya, apalagi 2 kali gitu. Nah, rajinin mandi dari sekarang gitu ya, rajin gosok gigi. Ya itu ya, nanti kalau udah lagi hamil, terus jarang gosok giginya jadi pada keropos, ada yang bolong kayak gitu, karena asupan kalsiumnya akan berkurang, zat besinya akan berkurang. Walaupun itu katanya efeknya nggak terlalu besar gitu ya dalam kekuatan tulang kita ya ketika hamil, maksudnya ya ketika hamil, kemudian kan janin akan butuh kalsium, butuh zat besi yang diambil dari tubuh kita gitu ya. Katanya nggak terlalu ngefek sebenarnya ke gigi gitu dan tulang tulang yang lain, tapi ada efeknya gitu. Intinya ada efeknya. Jadi walaupun kecil tapi ada efeknya. Jangan sampai kita nyesel gitu karena jarang sikat gigi, suka makan makanan manis, pas hamil keropos deh udah tuh giginya pada bolong-bolong. Gitu. Kemudian rambut juga ya termasuk ya. Biasanya kan makanya ada yang hamil subur lebat, bukan subur ya, lebat bagus cantik gitu rambutnya ada. Ada juga yang justru malah rontok gitu, beda-beda ya setiap orang. Setelah melahirkan tuh biasanya baru pada rontok, lagi nyusuin tuh pada rontok. Rambut saya juga dulu waktu itu rontok tuh. Dulu jarang pakai conditioner kan, sekarang udah nggak bisa di skip tuh conditioner, pokoknya bisa kamu langsung pakai conditioner pasti. Gitu karena itu tadi baru sadar, oh iya ya, karena nggak membiasakan diri melakukan hal-hal tersebut,
ya apa aja yang perlu dipakai, skincarean, pakai sunscreen lah di siang hari, nggak mesti di siang dari pagi sampai sore sunscreen. Itu kan adalah kebiasaan ya kalau kita terus-terusan pakai. Nanti setelah menikah maka ya kita kan terus melakukan kebiasaan tersebut gitu. Karena udah jadi kebiasaan, bukan cuma adaptasi doang. Jadi bukan cuma kayak udah nikah nih biar kalau misalnya kita nggak membiasakan maka kita akan kelupaan terus baru sadar lagi, oh iya saya udah lama nggak pakai ini, udah pakai, nanti malas lagi lupa lagi gitu. Kalau udah menjadi kebiasaan nih ya kan, makanya kan judulnya melakukan kebiasaan baik gitu ya, membangun kebiasaan baik ya. Jadi emang dijadiin kebiasaan aja, udah merawat tubuh pokoknya seminggu maskeran setiap hari kayak gitu. Itu untuk kesehatan kita sendiri kok, bukan buat orang lain, bukan buat ya itu tanda kita mencintai diri sendiri, mencintai diri sendiri dan bersyukur atas apa yang Allah ciptakan. Kemudian itu tadi fisik ya, akal kita gitu ya, belajar, berguru, membaca buku itu adalah kebiasaan yang harus dibangun karena lagi-lagi ada karenanya, karena nanti ketika sudah menikah ketemu nih sama pasangan yang nggak suka baca buku atau pasangan yang sukanya belajarnya lewat media sosial doang, nggak suka ikut kajian ilmu kayak gitu-gitu. Nah itu kita akan keikutan kalau kita nggak ngebiasain itu. Jadi kalau kita udah terbiasa ikut kajian ilmu, kemudian waktu udah nikah jarang datang, tuh kayak ada rasa aku kangen gitu ya. Akan ada rasa kangen ikut kajian ilmu, kangen berguru sama siapa, kangen belajar, kangen apa gitu. Kemudian itu adalah hidayah, artinya itu adalah hidayah yang oh ya berarti besok aku kayaknya harus mulai nih ikut kajian lagi. Nah, kalau dari sebelum nikah udah nggak ngelakuin itu, nggak menjadikan itu adalah kebiasaan, ya udah bablas gitu habis nikah lupa, nggak inget ya, baru sadar lagi nanti udah punya anak, oh iya ya, aku nggak tahu tentang ini, aku nggak tahu tentang itu, aku mau ngajarin apa ke anak aku, kebingungan, ya sayang sekali. Nah, mulai dari sekarang nih, dari sebelum nikah, coba membiasakan belajar, membiasakan berguru, ya, ikut kajian ilmu, membiasakan membaca buku. Jangan cuma dari internet, walaupun sekarang internet sudah memudahkan kita banget untuk belajar, tapi tetap harus cari dari sumber primernya, gitu ya, dari buku, buku atau apa namanya, artikel-artikel atau penelitian-penelitian ya, kalau teman-teman yang saintis atau apa gitu ya, basic. Kemudian mental ya, kalau secara mental ini sebenarnya apa ya, saya juga sebenarnya mikir gitu ya, kalau kita membiasakan apa ya yang bikin mental kita jadi selalu sehat gitu. Tapi kan yang namanya menuju pernikahan kita nggak tahu fase itu, kita nggak tahu jenjang pernikahan itu seperti apa karena nggak pernah ngerasain ya, nggak pernah masuk ke situ. Wajar sih kalau kita kaget, wajar sih kalau kita ketika melangkah gitu ya masuk ke dalam dunia pernikahan terus kita kayak menemukan hal-hal baru yang bikin kita jadi stres, yang bikin kita jadi bingung gitu, itu wajar banget gitu. Apa ya kira-kira gitu yang bisa bikin kita apa selalu siap gitu ya mentalnya, jiwanya. Mungkin ada beberapa hal ini gitu yang saya tulisan di sini ya, yaitu menerima masa lalu, kita coba belajar dari sekarang untuk menerima bukan cuma masa lalu yang udah lama ya, bisa jadi nih dalam pernikahan ya, kita udah 5 tahun pernikahan, di tahun kelima kita udah berusaha untuk memaafkan misalnya kesalahan-kesalahan pasangan yang udah di tahun pertama, tahun kedua kita temui gitu ya. Di tahun kelima kalau misalnya kita tidak menerima masa lalu tersebut gitu ya, pasangan kita dengan kesalahannya, maka kita akan terseok-seok berjalan menjalani rumah tangga selanjutnya. Jadi 5 tahun mendendam misalnya atau 3 tahun mendendam sesuatu gitu ya, kita masih belum bisa memaafkan gitu, kita belum bisa menerima pasangan kita yang seperti itu gitu. Nah itu jadi mulai mungkin ya bisa kita biasakan dari sekarang bahwa yang kemarin yang sudah berlalu itu adalah termasuk dalam takdir Allah ya, yang harus kita terima, ketetapan Allah yang harus kita terima, itu adalah bagian dari diri kita, sudah lalu dan harus kita terima gitu ya. Kita harus bisa melangkah ke depan gitu. Nah, mungkin itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu untuk menjaga mental kita.
nanti ketika di dalam pernikahan ya, kita akan melalui banyak ujian yang akan menggoyahkan banget deh soal ini gitu. Teringat lagi sama masa lalu kan. Teringat lagi sama yang udah kemarin-kemarin. Teringat lagi sama takdir Allah yang kok saya diberikan ujian seperti ini dalam pernikahan. Itu harus bisa berusaha untuk menerima. Kemudian introspeksi, ya bisa jadi kita menemukan hal-hal yang gak sesuai gitu sama diri kita, dari pasangan kita atau dari anak-anak kita ya. Anak-anak saya susah diatur dan lain sebagainya. Kalau kita terbiasa introspeksi diri, oh anak saya kan semua tingkah lakunya itu efeknya dari pengasuhan saya. Nah, kita coba introspeksi, oh iya, berarti ada yang harus saya perbaiki dari diri saya kayak gitu. Jadi tidak mudah kecewa dan menyalahkan orang lain gitu. Walaupun mungkin emang salah dia gitu. Tapi karena apa namanya? Ya jiwa yang kuat ya. Mental yang kuat, jiwa yang kuat itu adalah yang mampu kenapa sih nih? Mampu, iya. Yang mampu menerima itu dan mampu mengintrospeksi diri. Oke, itu kesalahan dia, tapi kita juga harus tahu apakah ada kesalahan kita juga nggak di situ. Nah, itu ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kita lebih terbiasa melihat kesalahan orang lain sama kita itu juga kita kalau orang saya pernah lihat juga ya ada orang yang menganggap semua keburukan yang datang kepadanya itu adalah karma untuknya misalnya kayak gitu. Ya itu kan sebenarnya adalah istilah lain dari introspeksi ya. Sayang, udah. Easy. Uma di bawah ya, Uma ke bawah ya. Ya udah, Easy sini. Nih, introspeksi diri gitu. Ya. Jadi orang kenapa sih berbuat seperti itu sama saya? Iya nanti. Orang kenapa ya seperti ini sama saya? Oh ternyata saya dulu pernah kayak gini sama orang lain. Gitu. Nah mental seperti ini menguatkan jiwa kita. Kemudian meminta maaf dan maafkan. Jadi kita mudah meminta maaf sama orang lain. Kalau kita tahu kita salah ya minta maaf. Jangan sampai gaslighting. Jadi orang kita tahu kita salah tapi kita malah nyalain orang lain, kita malah cari-cari alasan lain gitu ya. Nanti dalam pernikahan itu akan sulit kalau kita punya mental seperti itu. Biasakanlah kalau punya salah minta maaf. Kemudian ada orang bersalah kita maafin ini bukan buat orang itu, kalau orangnya salahnya salah fatal ya udah maafin, tapi maafin buat diri kita sendiri. Memaafkan itu kan untuk diri kita sendiri ya, biar kita nggak dendaman, biar kita sehat lahir batin gitu ya. Kalau kita cuma bilang iya aku maafin gitu, padahal dalam diri kita masih nggak terima, sedangkan orang yang salah itu udah merasa lega karena udah dimaafin, padahal kita sendiri belum memaafkan secara tulus karena kita masih dendaman, kita masih marah gitu ya, dalam kita masih sakit gitu. Nah itu kan berarti kita tidak memaafkan sebenarnya. Nah berusahalah untuk memaafkan dengan tulus untuk diri kita sendiri, biar kita merasa tenang, biar kita merasa lega gitu ya, karena udah memaafkan dia, gitu. udah lupain aja. Nah itu harus mulai dibangun dari sekarang. Nah secara finansial apa sih yang harus dibiasakan dari sekarang? Yaitu adalah mengelola keuangan, tidak berutang. Jangan jadikan utang itu adalah kebiasaan ya. Mau apa dikit apa yang ganti iPhone gitu ya. Ada iPhone terbaru tapi belum ada uangnya, akhirnya berutang. Padahal belum urgent-urgent banget. Nah, jangan jadikan utang itu adalah apa sayang? Ambil. Iya, ambil dulu. Ini jadwal anak-anak main game-nya hari Sabtu ya. Jadi tidak berutang itu adalah kebiasaan yang harus dibangun ya. Karena nanti kalau udah nikah gimana? Kan kita punya kebutuhan yang lebih banyak ya kalau udah nikah. Nah, kalau kita terbiasa dengan berutang, bisa merebet kemana-mana itu kalau udah nikah tapi masih kebiasaan berutang. Jadi harus punya prinsip tidak suka berutang. Gitu. Dulu saya pernah berutang waktu kuliah karena saya emang dulu kan sulitan banget ya, maksudnya secara finansial saya tuh nggak dikasih sama orang tua ya, dikasihnya sedikit karena mereka juga nggak, dia termasuk ke ini ya, ekonominya nggak bagus, nggak baik gitu. Jadi UKT saya bayar sendiri, kemudian
saya cari ini, ngajar privat, ngajar les gitu-gitu. Terus ada kondisi kayak saya harus bayar UKT, saya akhirnya berutang sama guru saya gitu-gitu, ada pernah terjadi. Benar-benar waktu urgent di tas emak. Seperti itu. Nah, kebetulan saya punya pasangan ya, suami yang dia nggak suka berutang. Pokoknya bukan pertama kali ya, waktu proses mau nikah itu, yang dia tanya tuh, menurut kamu utang itu kayak gimana? Jadi dia mau melihat bagaimana saya mengelola keuangan, bagaimana saya memandang ya tadi hal finansial ini gitu, dari saya mudah berutang atau ya. Akhirnya dia tahu kalau saya pernah berutang karena ya tadi kondisi saya memang tidak memungkinkan waktu itu untuk melunasi gitu. Jadi saya harus ngutang dulu. Jadi kebiasaan berutang ini akan berdampak buruk banget kalau udah nikah masih ada gitu ya kebiasaan. Mulai sekarang jangan jadikan berutang itu kebiasaan. Utang itu jangan sampai deh dilakukan kecuali benar-benar kepepet banget harus utang dan itu harus segera dilunasi. Punya uang sedikit terus ingat utang langsung bayar dulu buat utang gitu ya. Asal nggak menzalimi diri sendiri ya. Misalnya sampai nggak makan gitu ya, jangan sampai gitu juga. Kemudian tas hitam putih ada di dalam tip. Ya udah tasnya bawa sini deh, bisa nggak? Nah, kemudian berhemat ya. Wah, ini adalah akhir pekan, jangan. Ini adalah waktunya gajian, akhirnya langsung belanja banyak gitu ya, langsung beli kosmetik, padahal masih ada gitu. Langsung belanja barang-barang branded gitu ya, padahal nggak butuh-butuh banget. Nah itu kan kebiasaan ya. Nanti ketika udah nikah ya udah sama juga kayak gitu deh, susah. Kayak namanya kebiasaan itu kan susah ya ngubahnya, perlu proses, perlu waktu bahkan sampai bertahun-tahun gitu untuk membentuk kita, membangun sebuah kebiasaan itu perlu bertahun-tahun gitu loh. Jadi kalau cuma sebulan 2 bulan ya bulan berikutnya bisa lupa, terus akhirnya nggak terbentuk itu kebiasaan seperti itu. Berhemat dan menabung gitu ya secara finansial. Lanjut. Masih ada waktu nggak? Ini kayaknya slide terakhir. Nah, ibadah ya. Sholat di awal waktu, zikir pagi petang, tidak tidur setelah subuh, dan membiasakan amalan sunnah. Serta berdoa. Teman-teman, kalau udah nikah nanti, aduh di mana ya kok HP Uma ini? Nggak ada ya. Kalau iya. Kalau sholat di awal waktu, mungkin nanti kalau udah nikah, udah punya anak, it's okay. Zikir pagi petang tuh biasanya. Tidak tidur setelah subuh. Kalau udah punya anak bangun nih. Pas subuh bangun. Terus kita susuin. Tiduran deh kita bangun jam 7, jam 6. Itu kan tidur setelah subuh kan sebenarnya dilarang ya. Jadi kalau kebiasaan tidak tidur setelah subuh, sebentar ya, belum ketemu, nanti dulu. Tidak tidur setelah subuh itu misalnya dari sebelum nikah udah terbiasa gitu ya, wah di subuh nggak boleh tidur. Insya Allah nanti akan mudah membiasakan itu lagi setelah punya anak. Misalnya waktu punya anak agak susah nih ketiduran terus tuh. Untuk mengubah itu lagi gitu ya, mengembalikan kebiasaan itu akan lebih mudah daripada dari sebelum nikah, dari masih jomblo. Pokoknya kerjaannya kayak gitulah, habis subuh tidur gitu. Itu nanti akan susah, dan punya anak mau ngubah itu akan susah. Ya apalagi udah punya anak. Banyak yang dipikirin, udah pusing, stres lah. Pokoknya kayak tidur aja deh. Habis subuh akhirnya tidur. Mumpung anak-anak masih tidur. Nanti kalau anak-anak udah sekolah makin pusing karena kebiasaan habis subuh tidur. Jadi mau nyiapin buat anak-anak sekolah susah gitu ya, keteteran. Jadi biasakan dari sekarang. Zikir pagi dan petang, tidak tidur setelah subuh, ya sholatnya di awal waktu, jangan nunda-nunda. Kalau udah punya anak, nih saya selalu karena saya udah punya anak ya, jadi selalu merefleksikan ke sana. Gitu. Kalau udah punya anak nih, sholat maghrib, anak minta ini, minta itu, pasti akan ketunda tuh kan. Iya, sholat isya gitu ya, akhirnya nanti udah mau tengah malam baru sholat. Itu akan sulit membangun kembali kebiasaan tersebut. Kalau misalnya enggak, dibiasakan dari sebelum dari masih jomblo. Oke, kemudian membiasakan amalan sunnah. Tadi kita itu sebenarnya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang wajib aja, sholat subuh, sholat 5 waktu,
puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, taat sama suami gitu ya. Nggak disuruh sholat duha, qiyamul lail, nggak perlu deh gitu. Yang penting sholat wajib dan puasa Ramadan gitu. Tapi kalau kita dari masih jomblo, dari masih sendiri itu nggak melakukan amalan-amalan sunnah gitu ya, nggak ada sayang, mungkin di mobil. Nanti ya, nanti Uma. Bentar lagi Uma. Habis ini tanya jawab. Ya, jadi membiasakan amalan sunnah kalau dari dulu enggak, nanti habis nikah apalagi gitu loh. Ya, nanti anak-anak lihat, kok Uma nggak pernah sholat duha kayak gitu ya. Padahal aku diajarin di sekolah sholat duha. Atau enggak, Uma kok nggak pernah ngaji gitu. Padahal aku disuruh ngaji gitu. Itu akan menjadi bumerang lah untuk kita sendiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita sendiri yang akan menerima kebaikannya gitu kan, kita sendiri yang akan menerima balasan baiknya. Kemudian tadi berdoa, pokoknya kalau ada masalah doa sama Allah ya, dipasrahin aja gitu ya, doa semuanya dijadikan doa aja gitu semuanya, jangan dicurhatin ke media sosial. Kalau misalnya ada masalah dengan pasangan, doa aja gitu. Itu jadi kebiasaan kita. Kalau ada masalah doa, kita naikin gitu ya. Masalahnya kita naikin aja ke Allah gitu. Gimana lah Allah ngasih petunjuk ke kita untuk cari jalan keluar. Kemudian terbiasa untuk kalau ada masalah apa-apa minta doa sama orang tua gitu. Itu juga termasuk ya. Ini minta doa gitu. Ibu minta doa, saya lagi ada mau ujian gitu. Saya mau apa gitu ya, mau ada masalah apapun lah, kalau di kampus gitu ya misalnya, minta doa sama orang tua. Nah, nanti ketika sudah nikah, kita akan tetap butuh doa-doa dari orang tua kita akan butuh berdoa lebih khusyuk lagi gitu ya, sendirian di sepertiga malam gitu. Kita akan butuh banget. Kalau tidak terbiasa, maka kita akhirnya curhatnya ke orang yang salah, curhatnya ke media sosial gitu. Curhat mah nggak masalah, tapi asal membawa solusi. Kalau curhatnya cuma bikin orang lain jadi kesal doang, cuma bikin kita dikompor-komporin gitu kan, ya berarti kan jadi tambah masalah lagi. Gitu. Jadi kalau sekarang punya masalah, terbiasalah untuk ceritakan itu semua sama Allah. Cari solusinya dari Allah gitu ya, kita berdoa. Kemudian terakhir adalah membiasakan diri dalam hal-hal yang bersifat akhlak ya, yaitu menghormati tetangga, memuliakan tamu, mengelola emosi. Kalau lagi marah tuh, kalau udah tahu sekarang kalau lagi marah tuh kayak gimana, meluap-meluap, menggebu-gebu, marah-marah gitu. Mulai deh dari sekarang, mulailah dari sekarang untuk belajar untuk mengelola emosi. Ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pasangan yang teman-teman nggak tahu dia kalau lagi marah kayak gimana. Baru ketahuan nanti setelah berapa bulan nikah baru ketahuan, oh ternyata dia kalau marah kayak gini. Kalau teman-teman meledak-ledak juga, misalnya pasangan meledak-ledak nih kalau marah. Teman-teman juga buar gitu kan, akhirnya yang satunya marahnya teriak-teriak, satunya juga udah. Jadi mulailah belajar untuk mengelola. Ini harus dilakukan bukan cuma sama kita ya, pasangan kita ya, buat para laki-laki juga harus belajar untuk melakukan ini semua tadi. Apalagi mereka sebagai kepala keluarga. Kita istri ngikutin ya. Mereka sebagai kepala keluarga yang menuntun kita, walaupun perempuan sekarang nggak mau dituntun, perempuan sekarang nggak mau dibimbing ya. Walaupun perempuan sekarang nggak mau belajar dari laki-laki, ya pokoknya pengennya independen gitu. Tapi tetap laki-laki itu punya kewajiban untuk menjadi kepala keluarga yang baik, menuntun istrinya dengan baik gitu ya, mendidik, membimbing gitu. Nah, ini harus dipelajari betul-betul juga sama laki-laki, bukan cuma kita ya. Jadi kalau jangan dipikir kita doang yang harus mengelola emosi, laki-laki juga harus membatasi interaksi dengan lawan jenis, laki-laki dan perempuan sama. Ya, harus membatasi interaksi dengan lawan jenis dari sekarang. Jangan sampai kita anggap dia sahabat banget, udah nikah, terbiasa curhat sama dia, ini ada masalah sama suami kita malah curhatin ke dia, laki-laki lain. Aduh, mengacaukan ya. Jangan sampai gitu. Jadi harus mulai dibatasi interaksinya dengan lawan jenis. Sahabat laki-laki itu
nggak ada lah ya menurut saya. Gimana ya, yang namanya sahabat itu akan sirna gitu nanti kalau lawan jenis ya, nanti kalau udah nikah udah sirna itu mereka gitu. Jadi udah dari sekarang nggak usah terlalu apa ya istilahnya anak-anak sekarang itu friendzone gitu ya, apa sih istilahnya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu itulah hype dengan hal-hal seperti itu gitu. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ini beberapa hal doang ya saya tulis ya. Banyak sebenarnya kalau dari akhlak yang harus kita lakukan gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi dan lain-lain itu juga harus mulai dibiasakan dari sekarang gitu. Menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai egois. Saya emang orangnya kayak gini gitu kan. Kalau ngomong caranya kayak gini gitu. Kalau lagi diskusi saya emang kayak gini. Terus nggak mau terima pendapat orang lain. Nggak mau terima kritikan orang lain gitu loh. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya kita harus berusaha juga memperbaiki diri. Kalau orang lain merasa nggak nyaman sama kita dengan diri kita yang seperti ini ya kita harus berusaha memperbaiki diri. Ada orang, saya tuh kalau ngomong emang gini, kalau lagi emosi tuh emang teriak-teriak karena saya orang pesisir gitu. Saya orang ya pinggir pantai gitu kan. Jadi kalau lagi ngomong emang teriak-teriak begini. Ya tahulah kalau lingkungannya bukan orang pesisir semua kan jadi nyusahin orang gitu ya, kan jadi bikin orang lain terganggu. Jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai menggolimi orang lain. Berarti harus belajar untuk ngomongnya lemah lembut seperti itu. Nah, itu ya hal-hal yang bisa kita pelajari, kita biasakan sejak sebelum menikah, agar insya Allah apa namanya nanti kalau sudah menikah kita lebih siap secara ya semuanya dalam hal dan dalam segala hal gitu ya. Tapi wajar kalau udah nikah nanti terus kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian kita merasa kok seperti ini sih, itu adalah hal yang wajar karena kita belum tahu kan gitu. Kita cuma siap memasukinya. Apakah kita siap menjalaninya tuh kita belum tahu, lihat nanti gitu kan. Nah, ketika di perjalanan ternyata kita menemukan hal-hal baru, itu wajar gitu loh. Nah, tapi daripada kita nggak siap sama sekali dari sebelum menikah gitu ya, kita nggak mempersiapkan itu, nanti ketika sudah menikah akan lebih kaget lagi dan semakin nggak siap untuk beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Jadi mulailah dari sekarang melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ya. Itu Isom. Mulai dari sekarang itu untuk diri sendiri ya. Kita melakukan ini untuk diri sendiri untuk mendapatkan keridhaan dari Allah gitu ya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk biar dilihat baik sama mertua, bukan gitu ya. Walaupun itu adalah bonus aja gitu. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan di next lagi deh, kayaknya ada di akhir ada kata-kata apa gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna ya teman-teman. Karenanya Allah pertemukan kita nih, kita sama pasangan kita untuk saling menyempurnakan. Jadi kita melakukan persiapan ini bukan untuk menyempurnakan diri ya, karena kita nggak mungkin sempurna. Tapi kita untuk mempersiapkan untuk benar-benar apa namanya? Agar kita benar-benar yakin untuk masuk ke dalam dunia pernikahan tersebut. Gitu. Kita tahu kita nggak sempurna, maka kita belajar. Kita tahu kita nggak sempurna, maka kita tadi melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut ya, untuk menjadi pernikahan yang sempurna. Karena kita dipertemukan untuk saling menyempurnakan. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk siang hari ini. Silakan kalau mau dilanjut dengan diskusi, saya tutup sementara dulu ya. Baik Mbak, boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dina atas materinya. Terus sekarang sebenarnya kita udah 1,5 jam nih materinya Mbak Dina. Iya, kita tambah tanya jawab. Mungkin sekitar 3 pertanyaan boleh, Mbak? Alhamdulillah. Baik, mungkin makasih banyak ya Dina, saya berterima kasih karena memang sangat lengkap tadi bahasannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum menikah bisa dijadikan sebagai reminder atau semangat lagi bahwa menikah memang lebih berat tantangannya nanti. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada Mbak Dina, boleh saya persilahkan langsung raise hand. Apakah ada? Kalau belum ada, izin membacakan pertanyaan dari chat secara personal ya Mbak Dina. Kebetulan ini yang bertanya anonim gitu, nggak enakan orangnya. Oke. Baik, yang pertama,
Izin bertanya Mbak, bagaimana pendapat Mbak tentang perjodohan? Maksudnya yang mulai ini bukan dari kedua belah pihak, melainkan dari ortu masing-masing. Sedangkan kedua pihak yang dijodohkan ini sebenarnya belum mau masuk ranah untuk saling mengenal seperti itu. Karena memang belum ada kepikiran sampai ke sana. Menurut Mbak, sikap sebagai pihak perempuan harusnya seperti apa dalam menanggapi hal ini? Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Anonim. Ya, jadi ini kan tadi ya, berarti ke arah yang tadi, tanda-tanda bahwa kita tuh belum siap menikah itu adalah komunikasi kita dengan orang tua seperti apa. Sebenarnya ini cukup dikomunikasikan aja kok sama orang tua gitu ya, masalah ini, tinggal ngomong aja sama orang tua, "Aku belum siap, apa sih alasan aku nggak siap seperti ini," gitu ya. Bahkan kita udah punya calon lain pun gitu ya, kita udah suka sama orang, itu sebenarnya kalau kita dekat dengan orang tua, kita punya hubungan yang baik dengan orang tua, itu bisa kita sampaikan kok dengan terbuka gitu. Sebentar ya, gitu. Jadi tinggal disampaikan aja gitu, "Aku belum bisa," gitu ya, untuk proses sama dia karena, aku sebenarnya udah ada orang lain nih gitu. Nah itu siapa orangnya? Nah kita tinggal tunjukin ya, dia itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kalau orang tua kita percaya dengan kita, melihat, calon kita juga, sesuai gitu ya, insya Allah mereka akan menerima alasan kita gitu. Nah sebenarnya ini kuncinya adalah komunikasi aja ya. Kalau misal komunikasi terhambat ya, ya udah deh, oke misalnya nih, belum siap karena hubungannya sama orang tua juga nggak terlalu bagus gitu ya. Oke sekarang berarti cari orang lain yang bisa dipercaya oleh orang tua. Ini posisinya kita benar-benar nggak siap ya. Kecuali kalau aku nggak mau aja karena dia jelek gitu ya. Atau aku nggak mau aja karena aku nggak suka sama pekerjaannya misal gitu. Ada hal-hal yang bisa ditoleransi, oke itu mungkin bisa teman-teman apa namanya pikirkan lagi gitu ya, minta penguatan dari orang-orang. Nah ini ceritanya benar-benar nggak siap nih ceritanya ya. Nah harus ngapain? Cari orang yang bisa dipercaya oleh orang tua untuk ngajak ngobrol gitu ya. Misalnya orang tua punya ustadz, di lingkungan rumahnya ada ustadz yang memang dituakan banget atau yang dihormati banget sama orang tua. Coba kasih tahu gitu ya, ngobrol. Alasannya apa gitu. Cari orang yang bijak gitu ya, yang bisa menerima alasan kita, yang lebih mengerti gitu ya. Kalau orang tua kan lebih ke mereka punya ego sebagai orang yang mungkin ya bisa bisa apa namanya menyetir gitu ya anaknya gitu. Nah, mereka punya ego itu, makanya susah untuk tadi menerima alasan kita gitu, untuk lebih bijaksana. Oke, cari orang yang lebih bijaksana untuk ngajak ngobrol orang tua kita. Itu sebagai jalan tengah ya tadi. Jadi mediasi, apa namanya, kasih tahu gitu. Biar orang tua kita bisa mungkin kalau nerima alasan kita dari kita langsung tuh kayak gak usah ngajarin kamu ngajarin orang tua gitu ya. Mungkin seperti itu. Makanya cari orang lain yang lebih dihormati, lebih dituakan oleh orang tua kita. Tapi tadi sebenarnya kuncinya di sini adalah komunikasi, intinya seperti itu ya. Jadi ya komunikasinya dulu gitu, yang diperbaiki. Oke, makasih banyak Mbak Dina, semoga menjawab ya anonim. Iya. Nah, next ada anonim lagi nih Mbak, satu lagi sebelum pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira rekomendasi bacaan atau tontonan untuk memberi penguatan hingga kita sampai di titik aku sudah siap dan sudah selesai dengan diri sendiri, terkhusus siap untuk mengontrol emosi yang dirasa masih kurang stabil dan masa lalu sih, hehe, gitu Iya, iya, katanya iya. Mbak. Oke, kalau punya masalah-masalah seperti itu lebih baik sih memang langsung ke ahlinya ya, langsung ke praktisi. Oh, apa namanya, ke psikolog, ke psikiater, ke psikolog itu nggak mesti dalam kondisi kita udah depresi berat, nggak mesti dalam kondisi kejiwaan kita udah nggak baik gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa kita punya masa lalu yang buruk, kemudian kita takut kalau nanti akan mewariskan itu ke anak-anak, itu cukup cukup untuk menjadi alasan kita pergi ke psikolog untuk minta nasihat aja gitu. Tadi termasuk ke dalam termasuk bacaan ya. Saya belum bisa merekomendasikan kalau apa namanya, kalau tontonan banyak ya sekarang ya psikolog-psikolog, misalnya Eli Risman kalau saya ya, misalnya Eli Risman atau anaknya, siapa namanya tuh Silmi, siapa sih? Siapa gitu ya, Silmi Risman, siapa gitu. Kemudian apa namanya, kalau tentang rumah tangga ada Aisyah Dahlan gitu ya, dokter Aisyah Dahlan, atau tentang rumah tangga juga kalau saya ya yang biasa saya ini kan Pak Ustadz Cahyadi atau Ustadz Khalil Afilah itu kan para ustadz ya. Kemudian ya tadi lebih tentang psikologi atau saya follow Jimmy Adrian ya kalau nggak salah namanya. Nah
praktisi-praktisi itu bisa teman-teman ikutin gitu ya. Kemudian lihat tips-tips dari mereka juga. Kemudian bisa juga tanya ke mereka, saya harus baca apa nih tentang bisa self healing gitu ya, misal untuk menyembuhkan diri sendiri atau untuk membangun karakter diri dan lain-lain, itu bisa tanyakan ke mereka juga gitu ya, karena mereka ahlinya, atau ke teman-teman yang punya teman psikolog juga bisa gitu. Tapi tadi kalau misalnya punya tanda-tanda seperti itu, ada keraguan, ada ketidakyakinan gitu ya sama diri sendiri, kalau saya sih menyarankan langsung ke psikolog untuk konsultasi, mencari saran aja gitu ya. Untuk cerita aja, nanti akan kebuka, oh ternyata kita punya luka seperti ini, gitu akan terbuka. Ya, nggak usah ragu dan kemudian nanti terlambat waktu udah nikah baru deh, oh ya saya harusnya ke psikolog ya dulu. Udah terlanjur nikah, udah terlanjur membawa itu gitu kan, emosi itu, membawa masa lalu itu ke dalam hubungan dengan pasangan kan akan sulit. Itu dulu ya, nanti kalau misalnya ada bacaan-bacaan lain yang baru saya ingat, nanti bisa saya share mungkin. Makasih banyak. Kemudian semoga terjawab lagi nih anonim kita yang kedua. Nah, berarti suatu kesadaran ini adalah satu kemajuan ya, Mbak, dibanding nggak sama sekali gitu. Betul. Kalau udah sadar itu berarti hidayah tuh, oh ya berarti saya harus kayak gini gitu ya. Iya, jadi dijemput gitu, pelan-pelan dilaksanakan gitu. Misal nonton YouTube ya udah pelan-pelan gitu, walaupun mungkin banyak hambatannya gitu. Nah, pertanyaan terakhir Mbak Dina sebagai penutup, ini dari dia di kolom chat, izin bertanya Mbak, bagaimana cara kita untuk menetralkan hati dan meluruskan niat dalam proses bertaaruf agar tidak berharap berlebih kepada calon suami. Seperti itu Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dia. Yang pertama, teman-teman harus tahu ya, manusia itu tidak ada yang sempurna, laki-laki itu nggak ada yang sempurna. Kamu lihat baik, kamu lihat wow, menawan gitu ya, itu tentu kelihatannya dulu, ya walaupun mungkin dalamnya juga iya, tapi kelihatannya yang harus teman-teman sadarin gitu ya, ketika bertemu sama orang yang kelihatannya bagus banget, wow banget gitu ya, pasti dia punya kekurangan, ya, yang teman-teman nggak tahu. Nggak mungkin dia nggak nunjukin itu, kalau misalnya dia juga seneng ya sama kita gitu ya. Itu dia nggak mungkin menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Yang dia perlihatkan juga di media sosialnya, di tempat-tempat lain gitu ya. Yang kita lihat, yang orang lain lihat, itu adalah kebaikan-kebaikan yang nggak mungkin dia akan nunjukin kekurangannya gitu kan. Terus kekurangan ini bisa kita tahu dari mana? Dari orang-orang sekitarnya, atau nanti ya, kita tuh nggak bisa tahu kekurangan orang atau real orang itu seperti apa, sampai kita serumah sama dia, ya, hidup sama dia dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Iya gitu. Dan ya itu artinya kan udah nikah ya. Jadi dan itu juga bisa jadi akan tertutup sama beberapa bulan dulu gitu, baru kelihatan aslinya ternyata seperti ini. Kamu lihat dia peka banget sama saya ya, saya ngomong gini dikit langsung ngerti. Aslinya laki-laki itu nggak peka. Jadi walaupun ada sih laki-laki yang peka banget, ada gitu, tapi kebanyakan laki-laki itu nggak peka, dan itu baru ketahuan beberapa bulan setelah nikah. Aslinya baru kelihatan, orangnya cuek, orangnya nggak peka, kita ngasih tahu gini gitu, tolong, aduh rumah berantakan, cuma ngomong gitu mah nggak bakal ngerti ya, gitu deh, rumah berantakan banget ya, aduh aku pusing ya, ya udah tidur paling disuruh kayak gitu, nggak gitu. Jadi nggak apa ya, laki-laki itu seperti itu, baru kelihatan aslinya itu setelah beberapa bulan. Nah, jadi mulai dari sekarang kalau ngelihat orang laki-laki yang kelihatannya baik banget, biar bisa netral gitu ya hatinya, dia pasti punya kekurangan, dan aku nggak tahu kekurangan itu apa gitu ya, biar bisa nerima nih gitu. Misalnya kamu lihat dia hafal Quran, seorang hafid Quran pasti punya kekurangan gitu ya. Buat semua istri, laki-laki itu pasti ada sisi nyebelinnya kok gitu ya. Jangan kamu lihat dia enak banget ya punya suami seperti ini seperti itu gitu ya. Jadi ingat kemarin waktu ada isu artis itu, terus ada artis lain yang dia punya amalan apa ya sampai punya suami yang seperti ini gitu ya. Itu pasti punya kekurangan juga tuh, suami yang seperti itu tuh punya kekurangan juga yang pasti dirasa nyebelin banget gitu buat istrinya gitu loh. Teman-teman nggak tahu aja, itu nggak mungkin dibuka di luar gitu. Jadi biar netral, setiap pasti kalau ada yang datang nih, biar kita merasa tidak berekspektasi lebih. Oh ya, kita tahu kebaikannya seperti ini, dia pasti punya kekurangannya. Ya, dan aku nggak tahu itu. Oke, sekarang aku harus mempelajari dia dulu, yang orang-orang tahu dulu nih. Oh, tetangganya bilang dia baik, sahabatnya dia bilang baik, keluarganya juga bilang baik gitu ya. Kekurangannya apa misalnya gitu. Oh, dia orangnya gini-gini. Oh, itu masih bisa saya terima, masih bisa saya toleransi gitu ya, kekurangan-kekurangan itu. Nah,
itu cukup menjadi informasi aja. Oke, berarti saya bisa menjalani proses itu. Tapi jangan berekspektasi lebih, gitu gini. Tetap dia pasti punya kekurangan yang orang-orang juga nggak tahu. Nanti cuma saya yang tahu sebagai istrinya gitu. Nah itu teman-teman sebagai tadi ya, sebagai informasi, jangan menjadikan itu sebagai harapan gitu ya. Nanti ketika sudah menikah, ketika menemukan itu teman-teman nggak akan kaget. Oh ya kan saya emang nggak tahu tentang dia seutuhnya. Saya baru tahu nanti ini nih setelah nikah gitu. Sehingga ketika sudah menikah, ya saya kan udah nggak berekspektasi nih ya. Nanti ya, sedikit lagi Mas selesai ini terakhir. Oke. Jadi apa namanya? Ketika sudah menikah, tahu tuh ternyata seperti ini, karena kita nggak punya ekspektasi lebih, harapan yang terlalu berlebihan, kita jadi bisa menerima. Oh iya, ya wajar orang dia nggak punya, dia manusia gitu kan. Gitu. Hatta permasalahan yang maksudnya apa ya? Kesalahan yang fatal pun atau apa ya, kekurangan yang fatal pun kita bisa menjadikan itu sebagai apa ya, kita bisa menerima itu gitu loh ya. Selain tadi kita nggak punya ekspektasi atau harapan lebih sama orang itu, kita juga kan meyakini bahwa jodoh yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita, itu adalah jalan kita menuju surganya gitu ya. Ini adalah jalan menuju keridhaan Allah gitu. Jadi insya Allah kita akan melewati itu, melalui itu kita akan mampu lebih bisa untuk menerima gitulah ya. Seperti itu mungkin ya yang bisa, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, makasih Mbak. Semoga terjawab ya Mbak Dia. Berarti jangan bermain-main dengan ekspektasi ya Mbak. Turunkan ekspektasi gitu. Iya, luaskan syukurnya, sabarnya gitu. Kemudian mungkin input informasi yang kita terima juga harusnya yang baik-baik gitu supaya kita juga nggak terpancing ya Mbak. Iya, tapi tadi tetap harus mempelajari ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kesalahannya agak fatal, misalnya ya dia tuh suka berjudi, misal ya, ini saya contohin aja, dia tuh suka berjudi, tapi yang tahu cuma sahabat-sahabatnya doang, keluarganya nggak tahu. Nah makanya perlu mencari tahu tentang latar belakang seseorang itu, baik buruknya itu dari keluarga, dari orang-orang terdekatnya, untuk menjaga agar tidak berbahaya untuk kita nanti. Kalau orang suka berjudi ya, ini salah satu contoh yang buruk aja, buruk banget gitu kan. Orang suka berjudi nanti kan kalau udah nikah akan membahayakan kita gitu sebagai istrinya, bahkan keluarga kita. Waduh, bateraiku sudah mau habis. Oh iya. Oke, makasih banyak Mbak Dina. Ya. Kita akhiri saja mungkin ya Mbak. Sesi kali ini makasih ya, banyak Mbak Dina atas kehadirannya. Sangat banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Untuk siang ini, untuk teman-teman semoga bisa jadi motivasi, kemudian input untuk diri kita agar lebih baik lagi. Amin. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa penutup penjilis. Kita foto bersama dulu ya Mbak, sebentar boleh untuk dokumentasi. Teman-teman boleh untuk on cam jika bisa. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. Oke, makasih banyak Mbak Dina. Sehat-sehat untuk Mbak Dia dan keluarga. Mohon maaf jika banyak salah kata juga dari kami. Saya juga ya. Saya juga mohon maaf ya. Iya. Boleh Mbak, jika ingin ditutup. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Rekan Ima semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Insya Allah link dari recording ini akan di-share di grup juga. Mungkin bisa ditonton ulang nantinya. Sehat-sehat semua, sampai berjumpa di session Ima selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.